Sampean lihat. Apakah sejarah ini akan terulang lagi untuk tahun depan? Wallahu a'lam. Tergantung kebijakan pemerintah bagaimana. Sampai harus berpikir, mengapa yang dimenangkan Allah Prabowo kok bukan Cak Imin, Cak Anies? Ada maksud apa Allah? Udah, ini semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Astaga, semua ada maksud. Jawabannya nanti tunggu hari mainnya, tanggal mainnya. Pertanyaan aku kayak gini, apakah tahun 65 akan terulang kembali di tahun berikutnya ini? Yang dimaksud ini wajah tu wajian iku ngeten. Ketika hati jenengan muncul pangrasa pangiman yen sing agawe iku urip yaiku wujude Allah dalam diri dan di luar diri jenengan, berarti ya niku ini wajah tuat. Ya, contoh kula ngerokok niki kula nanti dihukumi haram rokokan, tak jarak nang aku mesisan. Haram merokok di tengah majelis ngaji niki, sebab iki majelis ngaji majelis yang apik kok digawe rokokan, sebab rokok iku entute iblis. Tak jarak nang aku tambahan rokokan. Contoh, ketika saat saya merokok, hati saya, hati kita kok muncul rasa, wong Jawa iku rasa keimanan yang bisa agawe iki sedaya iku urip, yaiku subhanalladzi maha suci sapa Allah. Maka inilah maksud ini wajah tuat. Iya, sholat iku mang ibadah yang tidak murni. Saiki sing murni sholat. Kok ya sing muncul ati panjenengan iku pangrasa sadar kalau sing agawe sholat iku mung Gusti Allah wujude urip iki, maka itulah yang disebut ini wajah tuat. Iya, ingat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Sholatku, ibadahku, mati uripku iku wae Gusti Allah. Loh, ku hamba tadi kemana? Fana, loh hilang. Berarti jenengan iki sudah masuk ke alam fana. Sebab inilah yang dimaksud Kanjeng Nabi, jikalau hatimu sudah ada keinginan untuk bertemu Allah dan kau melakukan dzikirnya tersebut wal yaumal akhirah, maka kau akan bisa masuk ke alam akhir. Di dunia artinya ning dunya iki pak alam akhirat sudah nyoto. Beda dengan syariat, alam akhirat itu besok. Kalau sudah yaumil qiyamah terjadi, yaumi yub'ats, yaumil qiyamah itu hari penghancuran seluruh isi langit dan bumi. Yaumi yub'ats, hari kebangkitan, dibangkitkan manusia dari perut bumi, ya toh. Lalu ada yaumil hisab, perhitungan. Habis itu setiap diri manusia disuruh nguwot sirotol, barulah ketemu alam akhirat. Lapo amen ngenteni ngelakoni ngunu ngenteni sesuk kiamat to dhisik.
ilang ngono rumangsa kita sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang punya ini punya itu ilang ngono. Setelah hilang matilah jenengan. Akhirnya muncul yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Apa? Bangkite ati sangka dene tenggelamane roh iki, ditenggelamkan nafsu niki, Pak. Bangkit. Idfin mendemo sira wujudaka ing wujud ira fil ardil humuli ing dalem bumi kefanaan. Ya niki akhiri bangkit dihisab mboten. Apane sing dihisab jenengan? Wis gak ngaku-ngaku, wis gak ngaku-ngaku sing duwe iki iku jenengan sudah gak ada. Rumangsa isok salat, rumangsa isok zakat, poso, haji, maca Quran ilang. Apane sing dihisab? Akhire ya niku fa'budu hadza siratum mustaqim. Jenengan iki hakikate wis ngliwati sirotol mustaqim, masuk ning akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, ayate ditutup Al-Ahzab, percontohan Kanjeng Nabi mang wa dzakara lan ilingo Allah ing Gusti Allah katsiran kelawan akeh. Ini balik runu maneh. Pun nikilah yang dimaksud ini wajah tuwaj ya. Yang kedua tentang masalah zikir. Di dalam Al-Qur'an 30 juz, Pak. Zikir niku wonten petang tahapan. 1. La ilaha illallah. Syariate. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah dulu. Syariat. Loro thariqah la ilaha illahuwa, ngebabno sifat. Sifate wujude Allah iku piye? Wis akhirnya jenengan memahami sifat wajib 20 dibagi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Apa nafsiyah, apa salbiyah, apa ma'ani, apa maknawiyah? Komplit. Sifat wajib Allah, sifat mukhali Allah, sifat jaisi Allah. Sifat wajib Rasul, sifat mukhali Rasul, sifat jaisi Rasul. Komplit 50 pun. Terus mari sifat nang dat, berarti kita harus mengenal dzikir la ilaha illa anta. Nek kalau la ilaha illa huwa disebut dzikir sirri, di hati ngucap Allah Allah Allah. Kalau di syariat disebut dzikir jahri, diucapkan di lisan. Kalau tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah. Wonten nateng mriki dikire tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah. Enggak ada nggih? Apa maneh dikire meneng? Tahlilan meneng. La ilaha illa anta. Ya dikira ngantuk. Wis kita teruskan ke hakikat yang disebut dzikir sirul asrar. Tanpa ngucap baik lisan maupun hati, meneng itulah dzikir rasa. Su'aul basirah. Rasa terus sampai terus merasakan kehadiran Allah, yaitu wujudnya yang disebut hidup zat kuwi mau dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan yang berperan. Ketika kita mau untuk mengistiqomahkan dzikir ini, maka Allah akan memindahkan jenengan ke ainul basirah, bertemu Allah. Akhirnya menyatakan innani anallah, dzikir yang terakhir yaitu dzikir makrifat innani anallah. Jadi dzikire wis gak la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, ndak. La ilaha illa ana. Umpama ditulis
tapi ning ati sampean muncul pangrasa aku Allah. Ngaten. Bukan aku makhluk, karena aku makhluk sudah fana. Pun nikilah pemahaman dzikir. Jikalau jenengan pingin komplit bahasane mulai dzikir pertama, kedua, ketiga, keempat, sifat-sifat wajib Allah niku saya terangkan ketika saat sasi Ramadan. Boleh langsung ikut di pondok paling tidak 10 hari atau 15 hari. Kalau tidak bisa ke pondok maka melihat, mengikuti lewat di rumah saja, karena di pondok saya juga live streaming. Ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya mbah-mbah sing kesehatannya kurang, cukup di rumah saja. Oh, ngoten. Lah, jikalau kita menunggu Ramadan berikutnya depan ini terlalu lama, maka sudah saya rangkum sifat-sifat mang tadi satu link, tinggal saya mengirimkan datang jenengan mang 16 bab 10 bab itu bisa jenengan pelajari, gak usah menunggu sasi Ramadan. Bon. Yang nomor 3 pertanyaannya adalah wirid dan warid. Apa wirid itu? Apa warid itu? Wirid adalah sebuah wacanan, bacaan. Tergantung tujuannya kemana bacaan ini. Boleh saya katakan jenengan mengasah rasa iku wirid, zikir iku wirid. Lah, warid adalah buah dari sebuah wirid. Niki namanya warid. Tergantung jenengan niki tujuane wirid iki nang ndi. Allah akan memberikan buah sesuai dengan keinginan sampeyan. Tak wirid rek aku seweneng ngambek si A ben katut aku. Modal duit gak duwe, modali poso tirakat, iku disebut ilmu mahabbah. Dulu memang ngoten, Pak. Nggih. Ana arek wedok sing disenengi tapi ditolak. Dukun bertindak. Wirid, Pak, poso 7 dina. Ya toh? Terus banjur ngoten diwirid supaya dhek iku mang kuwi ora bakal iso turu kanthi nyenyak, kuwi ora iso bakal mangan kanthi penak nek gak kuwi tresno menyang Kang Mas. Disebut jenenge, Pak, dap leh ndelalah kuasane Allah. Wirid ikut akhirnya berbuah warid, mahabbah namanya. Akhirnya jenengan wong wedok nyeleleng nek gak ketemu Kang Mas. Masya Allah. Nah, hati-hati Bu, sampai sekarang isi ono ilmune tapi wis tak pendem, gak oleh ditokno, mboten angsal. Karena kita imannya tidak terhadap terus Nabi Ibrahim, tidak beriman terhadap rembulan atau matahari. Lah, jenengan kula aturi dzikir tadi iku disebut wirid tatkalane jenengan terus asah. Apa warite? Makrifat. Niki lho mengke. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Surat At-Tolak ayat 2 kalau enggak salah. Punggelane ayat 2. Sing sapa wonge estu astine atine takwa menyang Allah. Takwa iku ilmu amal istiqomah, jenengan terus istiqomah dzikir tadi ya toh. Makhrajan yaj'al lahu makhrajan, Allah akan membuka mata hati sampean masuk di dalam alam fana, membuka rahasia Allah kewujudannya. Akhirnya jenengan iki wis gak rahasia,
wujude Allah bagi hati jenengan wis gak rahasia maneh. Walaupun bagi orang lain itu masih gaib, Allah itu masih rahasia bagi orang, tapi bagi jenengan sudah tidak rahasia. Wis ta Pak, ning gunung ngelmu apapun terkait rahasiane Allah dibuka, digerojok ning ati sampean. Nggih niku wau Pak, isine jero kekep wau lho sing disimpen Mbah Buyut sampai ning Pogo tadi itu Pak asline. Tapi gak dijelasno ngono. Wis isyarat sedaya para masayih dulu, romo-romo dulu gitu. Makhrajan dibuka, ibarat sesuatu pintu yang tidak mungkin bisa dibuka itu pasti Allah buka. Artine apa? Iki umpami kalau artekno masalah, jenengan iki duwe masalah urusan dunya apa wae, wis seakan-akan angel dibuka. Apakah bab rezeki, bab perseduluran, bab masalah kerukunan, bab masalah sosial, bab masalah apapun, kuwi nek kepingin iku kebuka, ojo merasa dirimu sing buka, mboten saged. Sing buka iku mung Gusti Allah. Carane jenengan kudu marek wa ilaihil wasilata, marek nang Allah lewat jalan apapun. Iki lewat wasilah, lewat dzikir sing kedah yang harus kita dawamkan, yang harus kita laksanakan. Yang tidak mengerti sikon, artinya sikon apapun harus kita lakukan itu. Udah nanti pasti Allah buka yang namanya pintu yang tidak bisa dibuka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa jalan untuk membuka iku nanti datangnya tidak Anda nyana-nyana, sangka-sangka. Hadi mak peludit ya lah, lho ngaten nggih. Jadi Bapak, wirid adalah sesuatu yang harus jenengan istiqomahno, dzikir tadi. Warid adalah buah dari sebuah wirid terkait masalah hati untuk ingin bertemu Allah, maka buahnya Anda niki namanya liqa, waridnya liqa, bertemu Allah. Otomatis Pak, apa sing dadekno penghalangi hati sampai datang Allah, Allah buang, Allah bersihkan. Setelah itu bersih, maka pertemuan itulah terjadi. Sebab Allah sudah manti-manti wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Aktivitas apapun hatimu jangan pernah ada selain Allah yang berperan. Barometer ukuran hati dikatakan tersesat atau tidak cuman satu Pak. Kalau disebut hati tersesat, manakala hati ada iman selain Allah, selain urip sing berperan. Ini berarti secara kacamata hakikat itu tersesat. Apapun kejadian, baik kejadian itu ada hubungannya dengan kita atau orang lain. Kalau hati kita masih ada penyono, oh bahasa Indonesia penyono, penerka atau iman, makhluk iku sing agawe iku tetondo kalau hati kita masih tersesat. Kalau tidak, artinya kalau justru uripe iku sing agawe, ini hati yang tidak tersesat. Ada sebuah makalah niki yot wis tak rungokno mlebut kuping tengen tapi metu kiwa. Jikalau kau ngaji ning YouTube
gak langsung nanggone orangnya. Sama halnya kau itu ngaji nanggone iblis, gurumu tak rungokkan, tak dengarkan telinga kanan, tak tokkan, tak keluarkan telinga kiri. Tapi ngeten Pak, bisa nih jenengan mengatakan itu benar kalau jenengan iki membatasi kekuasaan Allah. Padahal Gusti Allah iku kuasa memberikan petunjuk terhadap siapapun hamba yang dikehendaki walaupun lewat YouTube. Artinya apa? Gusti Allah ya ana YouTube. Coba kalau tidak ada wujudnya Allah, saged ta YouTube iku muni? Mboten saged. Gak harus ada ning ngene makhluk figur seorang manusia, ndak. Niki iso nrimo nek umpama jenengan iki ning ati ana pangrasa terhadap urip lho Pak ya. Baru lah nek mboten ya mboten. Jadi makalah iku benar miturut syariat supaya jenengan iki morong goleki wonge dengan membawa gula kop. Akhirnya lah ngono nggih. Lho nggih, cek pengikutnya banyak. Nek menurut aku Pak, satu pun banyak. Ayo sampean tuku kewan banyak, siji lah ya Pak. Sak lapangan yo padha mawon. Bagi saya ya banyak. Wis. Jadi mboten Pak, mboten tersesat manakala dalam hati sampean iku sudah mempunyai prasangka atau iman sumber kabeh ku saka Allah. Nek ati sampean iku ndugi makhluk, sumber keterangan ini terus jenengan melakukan ya nyun sewu ya ikilah sing prose ayat tadi masih melihat samsa wal komar wal samsa niki dereng ini wajah tuas iya jenengan lewat mimpi atau lewat tidak mimpi langsung sama. Semua kejadian apapun baik di dunia kasunyatan maupun di dunia kasaf ada mimpi bigori aklin, ada kasaf yang tidak mimpi bi aklin, sadar dan tidak sadar. Itu sama. Sing penting hati jenengan iku tetep lungguhe niku mang hanya pada ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa sumberi. Ini enggak tersesat pun. Aman. Pun. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya napa mang Pak? Kanuragan. Pun Pak nyun sewu. Kanuragan itu lah basa Jawa toh? Atau disebut ilmu kesakten. Basa kitabe ilmu karomah. Wis di luar nalar akal. Nyun sewu, kalau kita bahas tentang ilmu kasaf atau ilmu karomah itu macam-macam. Ada ilmu yang harus diwiridkan untuk bisa sak jangkah nang Mekah. Lho nggih. Ada sebuah ilmu yang harus diriyadoi, dipasani, diwiridkan untuk bisa berjalan di atas air. Kan buat masuk akal. Ada lagi ilmu kanuragan itu nggih dibacok melorok, dibedil mingsil, ditembak laka-laka. Tapi nek kenek bokonge wis anyep kabeh hati sampean. Nyun sewu. Nek bicara tentang masalah ilmu kanuragan buka ninggoni kitab Mambaul Hikmah, gudangi teng mriku. Tinggal sampean
dijekno tok terus dilakoni. Lah semuanya ini ternyata endingnya itu masih ke makhluk. Makhluk. Alam mukhadoroh kasunyatan ini, alam mukasyafah di luar akal. Ini semuanya masih kesebut wal qamara wasamsa. Tapi di balik itu semuanya ada yang namanya maqam musyahadah wal yaumal akhirah. Bagaimana caranya jenengan bisa masuk ke alam musyahadah atau alam kefanaan dari makhluk atau alam akhirat? Kuncinya mung situ yaiku dzikir. Sejatine dzikir. Oh niku tok. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 kalau tidak salah, jenengan iki kedah mencari wasilah, jalan, akses untuk bisa masuk alam akhirat. Tengriku. Ternyata sampai jaga oyak-oyak sinau puluhan tahun ben mek sak wengi tok. Dadi sak umur sampai niki puluhan tahun mondok ngaji ya toh. Nyun sewu. Ketimpul sak wengi tok. Yaiku jenengan kedah ngertosi carane hakikati dzikir, sejatine dzikir iki. Pun nek iku sampean lampahi baru jenengan bisa masuk ke alam akhirat. Padahal iki Pak, nek digawe mondok ngaji puluhan tahun. Estu ngentekno beras pirang kilo, ngentekno waktu berapa tahun. Wes. Sebab mohon maaf proses ini nggih kula jalani. Ternyata pludit wadakaron katsira. Ngoten. Ngerti pludit nggih? Jeketek. Apa bahasanya jeketek? Ternyata kesimpulannya bundelan di sini. Pun ngoten kitab sak lemari ku koyok-koyok mboten kanggo. Sing dulu kita itu belajar jaidun qaimun. Masya Allah. Mak pludit. Lah jenengan pun sepuh-sepuh ini apa ya mungkin mondok maneh. Koyok masa-masa umur 18 tahun kan gak mungkin toh Pak. Kowe langsung ae di kak paringi intine. Tes pun beres. Gak laliyo apa gak laliyo. Ternyata pada akhirnya semuanya itu ditinggal. Jadi ilmu kanuragan ini jikalau tidak disarengi pengertian dzikir sirul asror, kita masih kegolong hati yang tersesat. Tapi jikalau jenengan sudah paham, punya akses untuk masuk ke alam akhirat, jenengan nek umpama belajar ilmu kanuragan, yo rapopo, tidak menjadikan jenengan kalih kula niki tersesat. Sama dengan kita waktu ning dunya melarat Pak, pingin sugih, pertimbangannya karena anak masih membutuhkan biaya pendidikan. Piye yo amriye kita itu dicukupi kabeh. Pun surat At-Tolak ayat 2 dan 3 dibuka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan seterusnya. Intine setiap saat dan waktu bahkan setiap detik atimu ilingo nang Gusti pun. Ya niku mbukake mengke. Tapi ojo sampai atimu duweni mempunyai menghadap kepada sukses dunya. Jangan. Nanti itu dengan sendirinya Allah sendiri. Wis cukup hati sampean iki berzikir itu. La tatruk
ojo kok ninggalno sira adzikra ing dzikir iki li adami hudurika ma Allahi bihi, senajano dzikirmu belum bisa menghantarmu ketemu Allah, terus lakukan. Apalagi sudah ketemu, wajib jenengan jogo dzikir iki. Nyun sewu Pak, luwih berat menjaga kemerdekaan daripada mencari kemerdekaan. Kok iso ngeten sejarahnya. Ketika kita itu mencari kemerdekaan, musuh kita itu belum tahu kalau kita itu punya trik amrihnya merdeka. Estu Indonesia merdeka tahun 45. Dijajah bangsa lain berapa puluh tahun, Pak? Banyak tahun. Oleh karena Indonesia bersuku-suku atau berbangsa-bangsa bersatu, tidak terpecah belah, maka penjajah bisa kita usir dari negara kita. Minggat, padahal persenjataan kita jauh lebih modern dengan mereka. Jari wong Jawa, bambu runcing melawan tembak utawa melawan senjata tapi kok menang. Heran Pak, wong sing jajah iku heran, ono apa nih yo orang pribumi Indonesia kok bisa nggak punya senjata, senjatanya minim, tur lagi udah kuno, kok bisa mengalahkan senjata sing mutakhir? Karena persatuan. Umat Islam, umat Hindu, umat Buddha, umat Nasrani masuk dalam kesatuan, bersatu, akhirnya minggat. Nyun sewu, akhirnya londo itu kok londo, akhirnya bangsa lain, maksud saya ya, yang menjajah itu mikir-mikir mau melebu, mau jajah maneh, pikir-pikir, tapi kan terjadi, tapi kalah maneh. Nih akhirnya bangsa lain itu, wah kalau gitu kuncinya sudah tahu, saya kalah karena persatuan itu. Memakai cara bagaimana orang pribumi itu tidak bisa bersatu, terpecah belah, wis macem-macem. Orang Indonesia pribumi, nyun sewu, umpama mayoritas umat Islam, berarti nggawa delegasi maca umat Islam. Panjenengan ning masjid, dia juga ke masjid. Kita umat Islam, ulamanya ceramah, melok ceramah. Ya iki Pak, sistem jikalau serigala kau ingin mendapatkan domba, kau harus berbulu domba. Wis maca sarungan, ya pinter maca Quran, pinter maca hadis, gitu, pinter ceramah, tapi isine menghasut. Akhirnya banyak di antara pribumi itu menjadi pengikut karena mengatasnamakan aku iki cucune Kanjeng Nabi. Tapi mbuh bener enggak ya apa gak, kuwi nek gak nganut aku, kuwi bakal gak oleh sapangat, gitu, kualat mlebu neraka. Ya Allah Pak, iki nek dilebokno ilmu tauhid, jauh tersesatnya kita. Sebab tidak ada yang bisa mensyafaati si A terhadap si B, nggak ada satupun yang bisa menolong mensyafaati, cuman Allah. Ngapunten, wong Buyuti mengatakan, nyun sewu lho ya, kullillahi syafa'atu jami'an. Rasulullah itu berkata Pak, bahwasanya
syafaat itu milik Allah, bukan milikku. Ayo dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat 44. Itu Rasulullah sendiri yang mengatakan syafaat ini mutlak milik Allah, bukan milik saya. Ngono kok ya wani sing ngaku-ngaku cucune iku ngomong aku iso nyafaati. Iku jenenge jare wong Jawa ngedabrus kaya entut berut. Ya wis tinggal kita pribumi percaya apa enggak, monggo. Ternyata banyak yang terjaring, Pak. Loh, inilah salah satu cara bagaimana untuk memecah belah umat manusia, baik dari agama maupun kepercayaan atau persatuan. Ya terpecah. Nyun sewu. Ayo sejarah, ayo didelok sebelum ini terungkap, terbongkar. Zaman-zaman pilihan presiden kemarin mencak-mencak. Sing gak didukung dilokno sesat, sing gak didukung lho dilokno iki calon presiden gak cocok. Bahkan sudah jadi presiden aja presidennya iku goblok, istananya istana iblis, wis macam-macam. Boso terungkap, ada yang melawan, terbuka toh. Kemarin ndi sing wani ngomong pas coblosan presiden dek wingi lho. Ora wani. Mergae jare wong Jawa becik ketitik Allah ketara. Wis tinggal berikutnya nanti bagaimana. Jadi masuk di dalam politik sehingga dipecah-pecah kita umat pribumi ini. Persis seperti tahun 65. Tahun 65 Bapak Ibu yang terkenal Gestapo gitu. Berhubung sang penjajah gak iso masuk, mereka memakai orang ketiga untuk masuk dan memecah belah. Akhirnya apa yang terjadi? Para kiai-kiai pribumi, santri-santri dibunuhi. Lah ngoten enggak? Sing bunuh ya wong pribumi dhewe padha Islami. Sampeyan lihat. Apakah sejarah ini akan terulang lagi untuk tahun depan? Wallahu a'lam. Tergantung kebijakan pemerintah bagaimana. Sampai harus berpikir, mengapa yang dimenangkan Allah Prabowo kok bukan Cak Imin, Cak Anies? Ada maksud apa Allah? Udah, ini semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Semua ada maksud. Jawabannya nanti tunggu hari mainnya, tanggal mainnya. Pertanyaan aku ini, apakah tahun 65 akan terulang kembali di tahun berikutnya ini? Sebab kemarin sebelum pilihan presiden, sebelum lo ya, sudah mengikrarkan diri untuk perang. Nah, ngerti toh? Jadi tetangga sebelah sudah mengatakan menabuh genderang peperangan. Masya Allah. Ya sudah. Padahal hal itu nek miturut tauhid illa ibadaka minhumul mukhlasin, orang yang tidak bisa diseret kerana ini atau termakan hanya mereka yang hatinya sudah bertauhid. Nek wis bertauhid nggak akan percaya, Pak, nggak akan percaya. Karena apa? Mereka menyeret dalam iman supaya memuja, memuji, menghormati terhadap makhluk. Gak akan percaya.
Karena mereka hati yang sudah bertauhid, sudah kebawa ilmu sejati, dia harus hanya ke Gusti. Ini wajah tuaj. Nyun sewu Pak, tentang robitoh, tentang penghadapan. Ning Quran iku nggak ada satu ayat pun untuk mengarahkan ketika robitoh, ketika bertawajuh itu terhadap makhluk, nggak ada. Wis sing hafid, sing isok nemokno, monggo ayo didiskusikan. Tapi yang jelas sementara ini, selama ini yang kutemukan satu, ini wajah tuaj, tentang penghadapan itu hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Sekarang pertanyaannya, siapa yang membikin ulah ketika kau berobitoh, ketika kau bertawajuh, ketika kau menghadapkan hatimu ikut kepada gurumu sebagai mursyidmu, sehingga dengan begitu kau akan ke guruku, guruku ke guruku, guruku ke guruku sampai kanjeng Nabi. Ulah siapa ini? Saya sudah dikasih Allah tahu, tapi tidak boleh dikasih tahu pada yang lain. Cuman saya dikasih tahu, disuruh untuk mengatakan harus hanya pada ilahukum ilahu wahid. Quran kula oyak-oyak ketemu mung niki. Gak ada yang menganjurkan ketika tawajuh iku selain Allah, gak ada. Kan ada Pak. Kuine Arabi tawajuh Solo robitohmu iku fotoku tekeen ngarepmu. Kalau tidak begitu bayangkan wajahku. Sebab nyun sewu yang bisa menghantarkan kamu sampai ke Rasulullah iku aku. Sebab sanatku iku muttasil. Pak nyun sewu, mpun tersinggung nggih. Iku ngedabrus kaya entut berut. Nyun sewu, saya juga korban. Puluhan tahun Pak saya korbannya. Mulai tahun 74 Luis. Sehingga gelisah terus, kok begini yo, terus kemana yo aslinya untuk menemukan kedamaian jiwa itu tempatnya di mana? Akhirnya Allah memberikan petunjuk datang jenengan lewat Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya kau ingat berzikir pada Allah lah jiwamu akan damai. Gak dijelas non dzikir sing ya apa ora. Akhirnya tafakur demi tafakur jenengan kali kula bertemulah ini wajah tuwajia itu. Jadi Pak, walaupun jenengan secara akal atau di luar akal kejadian apapun, jenengan tetap harus bilwadil muqaddasit tua, harus masuk di dalam lembah yang disucikan yaitu akhirat. Caranya jenengan kedah memegang dzikir. Jadi kanuragan itu bisa menjadikan penghalang, juga bisa menjadi tumpaan sebagai kendaraan untuk bertemu Allah. Nufus, anfus, tanafus, nafas. Petang perkara ngumpul jadi satu disebut sifat kalam. Kalam iku dawuh. Munculi dawuh iku tidak lepas dari nafas. Nafas sing kepriben, nafas yang bagaimana yang bisa menghantarkan hati itu sampai ke tajalli. Pun sampean tingali pucuke irung sampean. Nek wis mandeng mang pucuke irung, ning kuno ana sesuatu yang tidak bisa jenengan gambarke. Inilah yang kumaksud pendidikan kefahaman
di dalam dzikir sirul asror, yang di dalam dzikir sirul asror ada 3 tahap: syu'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Meletakkan 1 titik yaitu pangrasa, yaitu jenengan ujung daripada hidung itu, ya ta? Setelah mandeng teng mriku ainul basirah, jenengan akan bertemu urip kelawan jenengan iki mengke bisa mentajalikan rupane apa. Hakul basiro menyatakan yo aku iki urip. Gampang Pak nggih nek diomong, gampang. Masalah ilmu. Lah maksud kula nek wis paham praktekno. Baru walah bener moyo arek gendeng biyen. Ngoten kok akhire. Oh iya. Pak nyun sewu, kalau saya bicara ilmu pewayangan, yaiku ilmu sak temene ilmu. Iku ilmu laku. Makanya sampai tinggalilah wayang niku dapuke lakoni ana loro, tengen kalih kiwa, tengah-tengah kelir. Artine menungso iki sipate ana kelompok loro, tengen ambek kiwa. Lah sejarah ngomongno duka niki, tengen iku ngamarta, kiwa ngastina. Negarane niki lho Pak ya, negarane. Lah Pak Dalang iku sing golongan ngamarta mesti dincepno ning gedebok sisi tengen. Sisi kiwa yang sebelah kiri mesti golongan ngastina. Lah sebelum wayang iki dincepkan ya, Pak Dalang mesti ngetokno kelir. Tahu kelir nggih? Kuwedhe niku lho. Gunungan yaiku isine donya. Lah nang kono klompoke wonten loro. Nyun sewu. Jerone gunungan iku gambare napa, Pak? Kewan to. Artine asline jenengan iku duduk penduduk bumi. Jenengan kali kula niki ruhannya penduduk akhirat asline. Tapi apa mengapa kok ya dijadikan penduduk bumi? Inilah karena asbabun nuzul ayat wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jenengan diturunkan ke bumi ini untuk menjadi pemimpin, mimpin kewan-kewan, mimpin nafsu-nafsu sing koyok ulaika kal an'am balhum adol. Jikalau kau mengikuti kewan mang, jikalau kau mengikuti nafsu di situ, maka sifatmu koyok akhirnya dincepno Pak Dalang di sisih kiwa jelep. Burine Pak Dalang iku ada seseorang namanya Cantrik. Tahu Cantrik? Pak, kalau tangklet setahun jenengan ya, sing seneng wayang. Setahun jenengan. Pernahkah Cantrik itu mengambilkan wayang yang keliru? Satu contoh, mestine metune salah satu dapuke wayang ngamarta kok dijukukno ngastina. Pernah mboten? Perasaanku lho Pak, mulai cilik sampai gerang daplok tidak ada Cantrik yang keliru. Inilah yang dimaksud Allah dalam ayat surat Yunus ayat 6263. Cantrik iku sapa? Ikulah kekasih Allah. Kekasih Allah. Ala inna auliya Allah
La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat ini nek kula terjemahno, cantrik kekasih dalang iku gak pernah ngetokno wayang iku kliru. Metune bakong dijukukno dosa muka. Mboten nate, sak tahu saya lho Pak ya. Setahu saya nggak pernah. Dan dalang sing bener iku harus dalang yang mengikuti pakem. Pakem itu cerita. Tapi dalang sakniki nyun sewu disingkat-singkat. Masalahnya apa? Nek gak disingkat mboten cukup waktune, Pak. Pertama iku jane dintekno biduan-biduan mau ben waktune. Nek dulu, Pak, setahu saya nyun sewu lho ya. Manjing bengi sekitar jam 7:08 wis ndalang. Sakniki napa? Ya sing metu ya biduan-biduan iku. Akhirnya dalang sakniki kebanyakan tidak pakem, disingkat-singkat. Nek gak disingkat kesubuhen, Pak. Gak tutuk waktune. Lah, nek dulu boten sesuai pakem. Wis runtut ngoten. Lah, ingat menurut saya pewayangan ilmu iku nduduhno karakter manusia satu persatu persis kaya wayang. Persis. Tapi semuanya antara golongan kanan dengan golongan kiri, kalau sudah selesai tanggapane mesti mlebu kotak. Baik laki maupun perempuan, walaupun tidak pakai baju gak tumon ono wayang meteng. Mboten tumon. Artinya apa, Pak? Wa ilaina turja'un. Semua itu baik yang ada di golongan kanan ataupun golongan kiri, tetap Allah masukkan di alam akhirat. Entah teng mriku gelap atau nek cara surat Al-Baqarah 257 nini. Pertama, golongan kanan. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Golongan sing waktu ana donya iku mang imane mung dateng Gusti Allah. Mung dateng Allah yang dijadikan sebagai penolong atau yang diimani atas segala aspek apapun, maka hatinya orang itu akan dijauhkan dari kegelapan. Maka di akhirat pun dia akan terang benderang. Tapi yang kedua, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Tapi bagi golongan yang kedua, ketika di dunia imannya itu pada tauhid, tauhid itu selain Allah, makhluk dalam aspek apapun, berarti orang yang belum ngerti sejatine urip, dia sudah meninggal, maka dia akan di alam yang gelap. Pun inilah podo-podo ning alam akhirate, tapi satu terang satu gelap. Kula nggak mboten ngomong neraka surga neraka enggak, iku lak bahasane syariat. Ya memangi arahnya ke situ. Ngoten lho. Jadi Pak, yang nafas yang bisa untuk menghantarkan hati Anda untuk bertajalli bahasa proses, ya deloken pucuke irung sampean. Itulah gabungan nufus, anfus, tanafus, nafas menjadi sifat kalam, sehingga ketika dikatakan bertajali ketika jenengan berucap sabda larangan, artinya hati sampean iku sudah tidak merasa kalam iki muncul sangka makhluk, kalam iki muncul sangka sing urip. Mekaten nggih. Saya berpesan aja terhadap panjenengan yang masuk, yang belum bisa masuk nyatane Allah dohir, mpun dipeksa.
ya. Kok daripada ndas ngeluh, awak senep dan lain sebagainya. Jangan dipaksa. Cuman sedikit aja tak ungkap. Orang akan tahu wujud nyatane Allah dohir setelah tahu wujud nyatane Allah batin. Saya ulang, orang dikatakan akan tahu wujud nyatane Allah dohir setelah orang itu tahu nyatane Allah batin. Orang yang dikatakan tahu wujud nyatane Allah batin, orang itu kehilangan orangnya. Yes. Ngeluh. Arti kata lain, bukan orang makhluk itu bisa melihat wujud Allah batin, tetapi yang bisa melihat wujud Allah batin Allah sendiri. Wah, iki piye? Inilah maksud daripada alam fana tadi. Memfanakan seluruh wujud nama makhluk. Kalau wujud nama makhluk itu akan hilang, sudah hilang dalam diri Anda, maka Anda tidak hanya tahu Anda siapa, bukan Anda makhluk loh ya, akan tahu wujud nyatane Allah batin lan dohir. Wujude setrum batin demoken kabel iku. Mesti jenengan akali ilang. Artinya lali, semaput. Nggih? Gak iling apa-apa. Bojo anak donya brana lali. Nek gak percaya jajal ning omah. Dilu ae. Waktu detik-detik sampean lali segala-galanya. Yang terasa adalah nikmat. Jenengan nek kepingin tahu wujud setrum dohir, ya cahaya ini. Nyun sewu, bukan panjenengan makhluk yang tahu terhadap Allah wujud batin dan dohir, tetapi yang tahu wujud batin dohir Allah sendiri setelah kefanaan jenengan. Itulah yang kumaksud amal arifun. Anapun utawi piro-piro wong sing makrifat, tondone adalah la yarawna li anfusihim sayi'an. Kelihatannya seperti dirinya yang melakukan, tapi dirinya tidak merasa yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila. Balik yusyahiduna podo madep mantep nyawang. Sopo arif annal fa'ila ing sak temeni yang berperan huwa utawi isim fa'il utawa fa'il iku Allah subhanahu lebih jelas. Jadi orangnya yang disebut makrifat tadi hilang karena itu makhluk. Wis, itu yang pertama. Niku doa nih. Oh setan. Apakah setan atau nafsu iku ya wujud? Bisa wujud, kelihatan wujud dohir. Nyun sewu. Kalau jenengan sudah kefanaan makhluk justru tidak ada. Tapi ketika saat proses untuk menuju ke situ, lah ini leres pak. Diwujudi iblis atau nafsu. Boleh? Kalau omong, mboten tersinggung? Oke.
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi utawi nafsu utawi iblis iku yuwaswisu bisii sapa nafsu apa atau apa nafsu apa iblis fi sudurin nas ing dalem pira-pira dodone menung yaiku hati. Lewat apa? Rupane minal jinnati wan nas, lewat jin, rupane wujud dohir lewat menungso. Contoh nih, siapapun kita wis kula ngomong siapapun berarti mboten si A si B C ya, mboten menuduh si A si B si C. Siapapun kita kalau mengarahkan iman seseorang terhadap makhluk ikulah nyatane contoh kula niki contoh niki kula mawon saya itu walaupun gak nemen mancungi irung ya aku termasuk cucune Kanjeng kuwi nek gak percaya nang aku gak oleh sapangat, nek gak mulyakno aku gak oleh sapangat, kalau tidak memuja padaku menghormati aku kuwi ora bakal sok dapat samangat. Ya niki Pak wujude kula dohir iku karena mengarahkan iman sampean iku pujaan pujian sampean datang saya. Padahal saya dengan Anda itu juga makhluk. Inilah mengapa Rasulullah sampai Rasulullah disuruh oleh Allah untuk mengatakan tentang masalah makhluk. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, kul katakan Muhammad berupa apa yang dikatakan? Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku kata Kanjeng Nabi sama dengan awakmu, makhluk manusia. Jangan kau sembah puja aku, sembahlah siapa yang kupuja, yang saya sembah itu Rasulullah. Gak pernah, gak ada di dalam Al-Quran itu Rasulullah itu memerintahkan terhadap kita sebagai umatnya untuk memuja, memuji terhadap anak turunnya. Gak ada. Gak ada. Jikalau mengatakan hadis ada, itu berarti hadis palsu. Kalau Quran ada, gak wani bantah. Karena akeh wong Indonesia apal umpama jenengan nyiptakno ayat dhewe sing artine harus menghormati, memuja anak putune, mesti konangan. Karena orang pribumi Indonesia itu akeh sing apal Quran, baik wedok hafidho, baik jaler hafid. Mengapa harus ada pondok pesantren khusus ngeramut Al-Quran? Supaya umat Islam nyun sewu gak gampang iku mau ditekakno ayat-ayat palsu. Penting Pak, harus ada. Di Indonesia harus ada pondok pesantren yayasan yang hafid dan hafidoh. Nggih nyun sewu, bila diizinkan insya Allah saya akan membuka cabang di Sleman, Jogja, Pondok Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru dengan metode kurikulum syariat sampak makrifat. Nggih. Kalau Allah menghendaki, alhamdulillah sekarang masih sudah mendapatkan tanah 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Insya Allah untuk perkembangan nanti menunggu perkembangannya bagaimana. Kurikulum mulai dari ilmu alat, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran harus ada di situ. Ibtidak, sanawi, aliyah, musawirin artinya
Tidak cukup berhenti ilmu syariah, harus sampai ke hakikat makrifat. Pun ini sudah kami musyawarahkan, tinggal nanti bagaimana kelanjutannya. Begitulah. Oke. Itu di wilayah Jawa Tengah, tepatnya ada di Jogja. Ngaten. Nggih, ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus niki kados wau nurut napa nggih fakta di lapangan itu nggih seakan-akan seperti gabah diinteri. Tapi dikasih rasa hakikat itu koyo wis ora butuh apa-apa niku dos pundi Gus. Penak-penak mawon. Nyuwun penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jenengan dikopiok ning dunya iku kanggo metani utawa memilah-milah mana liyab luwakum ayyukum ahsanu amala dan mana yang tidak. Kalau seseorang sudah dikelompokkan di dalam kelompok yang terpilih, illa ibadaka minhumul mukhlasin, di kelompok terpilih niki wonten surat Al-Hijr ayat 40. Ya mesti nyaman. Jadi dulul medur aja man nyaman. Wis mesti nyaman, iku otomatis Bu. Umpami kula urip Pak, nyun sewu estu, satu sisi loh ya, satu sisi kok sampean lihat juga, ampun ningali satu sisi tok. Asli nih satu sisi. Gegarwa, anak, terus gembul donya nyumpekno. Satu sisi. Tapi jenengan gak boleh melihat satu sisi, harus melihat satu sisi yang lain. Hati cek balan. Mik mawon nek tribel tok kalau base ya ora penak. Ora penak. Harus balan. Artinya apa? Gini, Pak. Kita ini berhubung si ono dunya, kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Nikmati apa yang kuberikan padamu urusan dunia. Tapi jangan satu hal, jangan sampai lupakan akhiratmu. Berarti piye? Ya jenengan kali kula sak derma mawon. Kita ayahi, tapi satu sisi hati kita tetap memandang semua itu hanya karena Allah. Beres pun. Akhirnya digembulno wong model napa ae saged. Istilah sampean belunggon. Ketemu godhong ijo dadi ijo, godhong merah ya tadi merah, itu namanya belunggon. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Gus dumateng Gus Lason lan dumateng para jamaah bilih pertanyaan kula niki kirang berkualitas. Gini Gus, selama saya mengamalkan dinut tauhid ini Gus, kok akhir-akhir ini muncul perasaan saya ini menguji atau menyembah Allah atau menyembah yang punya nama gitu. Nah terus pertanyaanku loh Gus, gimana caranya meyakinkan kalau itu benar-benar menyembah yang mempunyai nama? Ya gitu Gus, sekian. Sampun? Oke, ngeten Pak. Kita wajib untuk dikenalkan proses di dalam makom muraqabah yang kami sebut di depan tadi. Makom Allah itu di dalam hati terasa dekat.
Bukan Allah yang kumaksud nama, tapi yang memiliki nama. Buktinya apa? Allah terasa, wujudnya Allah terasa dekat. Mala tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Apa yang tidak bisa dilihat mata dohir itu wujudnya Allah. Satu. Nomor dua, walillahil masyriq wal maghrib. Walillah iku tetap kedue Allah. Apa al masyriku perkara apa wae sing wonten jagat timur, wal maghribu lan apapun yang ada di dalam jagat barat iku lillah. Lillah iku bisa jenengan artikan memaknai dengan memiliki, yang memiliki. Bisa jadi sampai artikan yang menguasai. Bisa jadi jenis hak milik itu kan ya nggak bisa lepas dari penguasaan toh Pak. Dari ayat ini jenengan membuktikan bahwasanya manusia makhluk termasuk diri kita itu dalam penguasaan Allah. Mana yang mata dohir tidak bisa melihat sesuatu, itulah wujudnya Allah. Contoh, jenengan gerak nih, mata yang tidak bisa melihat mana? Mata kita bisa melihat fisik, lah ngoten nggih. Tapi mana yang tidak bisa dilihat oleh mata fisik? Inilah wujudnya Allah. Itulah Pak yang dimaksud surat Al-Hadid. Allah iku yo ning jero yo ning njaba, di luar dan di dalam. Tapi kasat mata dohir tidak bisa melihat, ini berarti inilah wujudnya Allah. Kalau jenengan sudah di situ, maka inilah petanda ruh sampean iku sudah Allah tarik di dalam alam muraqabah. Wajib niki jenengan dikenalkan Allah dan dilibatkan di dalamnya alam muraqabah itu wajib. Karena ini proses wasilun memang seperti itu Pak. Udah. Setelah itu seiring berjalannya jenengan terus hati itu merasakan kehadiran Allah sebagai pelaku sang penggerak, maka otomatis jenengan suatu saat ruh hati sampean iku ditarik ning alam fana. Tandanya bagaimana? Tandanya jenengan secara totalitas la yarauna li anfusihim syai'an bal yusahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Jenengan sudah tidak bisa melihat keakuan sampean, sudah enggak bisa melihat, meyakini merasakan keakuan kita sebagai makhluk sudah tidak bisa. Nah terus tinggallah nyatanya keakuan Allah, wujudnya keakuan ini sing kula maksud innani anallah. Tinggal teng mriku pun. Niki cara yang spesifik loh Pak ya. Cara yang cepat mungguh jenengan lampahi untuk mengenal dan tahu dan ketemu mana sih wujudnya Allah di situ. Gampang. Wis mek ngeten tok sampean. Etika kudu sampean gawa. Urusan jenengan ditarik ning fana, urusane Gusti. Ditarik ning makrifat urusan Gusti. Urusan sampean niku namung jalakno etika akhlak ilahiyah, hanya itu aja. Dalam sholatnya berilahiyah, dalam makannya berilahiyah, dalam minum merokoknya semua berilahiyah. Niki lho sing dimaksud akhlak ilahiyah niku wonten mriku.
Nikilah yang kula maksud husnul khuluq. Sak bagus-baguse pira-pira akhlak. Nek cara wong Jawa iki cara ati wis nggawa akhlak berbudi luhur. Wonten mriku. Nggih. Asih wonten. Nggih, pertanyaan iku nek kula mulut kula nggih berbobot, Pak. Daripada tanya garwa sampean pinten? Anak sampean pinten? Piye carane salat sing bener rakaate dhuwur apa petang rakaat? Ya sik berbobot pertanyaan itu tadi. Sebab pertanyaan itu tidak semua alim ulama bisa jawab. Alim ulama yang sifatnya syariat lho nggih, mboten saged jawab. Paling jawab kok wis ngene lho. Awakmu berupaya tak ngerti artine sing kok waca. Fatihah iku ya apa kudu ngerti artine. Tahiyat iku ya apa kudu ngerti. Pak, nggih ngapunten. Nggih mboten saged tetep. Mboten saged. Jawabane iku Al-Baqarah 238. Jawabannya, waqumu lillahi qanitin. Jikalau Anda ingin bisa untuk sholat khusyuk, ya khafidu ala sholawah was sholatil wusta, baru sakit ketemu teng mriku. Nggih ngapunten Pak, niki hikame sarah Pondok Miftahul Ulum Jaya Baru sampun selesai. Lateng mriku wonten dua pilihan. Kula mboten saged ngomong karena memang halamannya itu mencapai 2000 berapa gitu ya. Duh. Umpama kula omong tebele sakmenten iki. Nek dijadikan satu lho nggih. Dadi ben gak berat. Ben gak berat. Kula niki asli mikir umat iki regane niku abot. Akhirnya solusi kula pedhot. Tak dadekno loro. Jek mboten berat. Masalah ekonomi kita kan macam-macam toh Pak ya. Ekonomi kita macam-macam. Apalagi nanti kalau kita sudah menginjak Al-Qur'anul Qadim. Aduh. Insyaallah. Kalau nek ngomong masalah urusan dunia ini mboten saged kula. Mboten saged. Mboten saged. Tapi bagaimana caranya kalangan menengah ke bawah itu jadi ringan. Bisa dijangkau. Niki kok umpami kula lebokno hukum sing biasane kanca-kanca ahli tasawuf ngregani nggih mboten saged ngomong kula. Kula mboten derek niku. Niki mawon sing awak dhewe kemarin menerbitkan kitab Jalan Rahasia Menuju Makrifat jilid 1 itu aja 100 berapa itu? 150. Terus sing jilid 2 125, sing jilid 3 130. Itu masih bisa dijangkau. Terus nek menginjak nanggone nggih ngapunten ingkang kathah. Sarai hikam niku ya napa niku. Wis terserah mengke pengurus kula tak musyawarah, ya apa sekirane iku bisa dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Nek menengah ke atas wis mboten mikir kula. Mboten mikir. Menengah ke bawah niku lho sing kula maksud niku. Sebab semua itu pasti akan ingin memiliki. Apalagi sing penasaran tentang Al-Qur'anul Qadim. Iku gak cukup biaya tok Pak, juga ruhaniyah. Biaya punya, tapi ruhaniyah sampean iki mboten memungkinkan, mboten saged. Mboten saged. Ruhaniyah sampean minimal itu sudah duduk di muraqabah, minimal. Minimal loh niki. Minimal bisa jadi itu tidak bisa,
Tapi kalau jenengan iku sudah ada di fana utawa makrifat, kantun nyocok notok antara tulisan ambek ningati sampeyan padha apa ora? Wis mesti padhane. Wis mesti padhane. Sebab sejatine apa sing ana njaba pancaran teko jero. Lho ngoten lho. Berhubung jerone durung jelas nontok, mesti protes sampean. Ngapunten Kang kathah. Satu kalimat saja dalam surah Al-Baqarah 54 Allah katakan wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Diomongno jero atimu iku apa akeh anake sapi ngono iku saged diterima ta? Anake sapi namine pedet to, mosok urip nang jero kene lho. Lah gak paham to? Mboten paham. Sapi sak anake iki urip nang njaba iki son. Kok iso ana jero ati? Lah, nolak to? Akhirnya mboten saged sampeyan trima kitab iki. Karena sapi ini sik ana njaba. Durung ngerti sapi jero anake sapi lak cilik ta, Pak. Tapi ning jero iki luwih gedhe daripada mboke sapi njaba. Lho ngoten niku. Artine he kaumku, kamu telah melakukan zalim, perbuatan zalim terhadap dirimu dengan bentuk ngingu anak sapi ning jero ati. Ngingu anak sapi ning jero ati. Ngelu Pak jenengan. Anak sapi nek gadangan kok nek jerone ati. Lah wis iku contoh kecil mawon, nggih. Nggih. Tasik wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya dalam surat Al-Fajr ayat 10, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, yang artinya wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keadaan ridho dan diridhoi. Berarti yang diundang Allah itu jiwa ya Gus. Perbedaan antara jiwa dan ruh itu gimana menurut hakikat? Terus yang kedua, alhamdulillah bulan depan kita memasuki bulan Ramadan. Gimana caranya agar puasa syariat ini menjadi puasa hakikat? Karena kita ditempatkan Allah di jalur wasilun. Matur nuwun saderenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa harus dipanggil jiwa? Kok gak kalimat itu ya ayyatuhar ruh, kok ya ayyatuhan nafsu? Mengapa harus ada sifat yang nyipati nafsu yang berupa mutmainnah? Ngeten Pak. Disebut jiwa adalah ruh yang masih terkontaminasi dengan kesenangan dunia, itu disebut jiwa. Disebut mutmainnah tenang kalau ruh, kalau jiwa iki mau betul-betul menjadi ruh. Kalau disebut ruh itu berarti sudah tidak terkontaminasi dengan dunia. Sehingga perbedaan antara jiwa dengan ruh beda-beda tipis. Ruh adalah sesuatu yang sudah tidak terkontaminasi dengan kesenangan dunia. Kalau disebut jiwa itu berarti masih terkontaminasi, terpengaruh. Akan bisa menjadi jiwa yang tenang dengan catatan kembali kepada Tuhan. Mengapa harus ada perintah? Lah, inilah Pak alasan mengapa ditulis nafsul mutmainnah. Karena ada perintah. Sebab di mana ada perintah,
berarti itu ada indikasi pelanggaran. Andai kata ngeten, misalnya jenengan punya anak, anak itu sudah ada di dalam rumah jam segini, jam 9. Mungkinkah jenengan itu mengatakan terhadap anak, hei anakku, masuklah ke rumah, padahal anak di rumah? Mungkin? Mboten mungkin tak? Mboten mungkin. Olehnya orang tua menyuruh anak masuk ke rumah sebab anak itu masih di luar rumah. Olehnya Allah memanggil dan memerintahkan kita untuk irji'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhan, karena ruh akhirnya disebut jiwa itu dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya ruh itu masih terkontaminasi dengan kesenangan dunia. Itulah yang kusebut ruh yang telah meninggalkan cintanya pada Allah, katut cinta terhadap dunia. Ada syaratnya bisa kembali apa? Rodiatan. Wajib ruh itu ridho melepaskan apa yang dia cintai tadi. Apa yang dia cintai selain Allah, lepasan. Garwan jenengan lepasan. Anak sampean lepaso. Dunya brono lepaso. Artinya ego sampean iki lho, Pak, yang merasa memiliki, merasa waduh macam-macam, lepas. Nguniku yo gak gampang. Nggih? Mboten gampang. Mboten gampang. Luwih gampang jenengan melepaskan secara fisik. Gampang nek fisik wis ditinggale maklap wis gampang. Tapi awak dhewe lho, fisik sik campur, ya. Terus dikongkon ngelepasno. Iki jare wong Jawa, jare wong Jawa. Jare wong Jawa ya. Idek tanpa senggolan. Adoh napa jenenge niku? Lah, yaitu laksana seperti minyak dan air. Cedek toh, Pak? Hadis siji. Tapi enggak iso campur. Gembul ya, tapi ora iso carane ya napa? Ya sampean kudu ngecoki taline Allah, dzikir niku. Ngoten lho. Wis tah, kalau tidak lewat dzikir itu mboten saged, Pak. Mboten saged. Loh, kalau rodiatan sudah terjadi, mardiyah, ridhoni Allah turun. Allah menerima. Lho ngoten maksudnya. Buktine Allah nerima pun di ayat berikutnya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli, jenengan dimasukkan Allah dalam satu golongan hambanya yang dirahmati. Pundi berarti jenengan ketemu Gusti Allah. Bahasa syariat mlebu swarga. Jelas nggih? Niku maksudnya ayat. Yang kedua, bagaimana kita menjelang Ramadan yang akan datang, berhubung kita sistem wasilun, posone iku secara hakikat juga terjadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuannya la'allakum tat. Nah, bagaimana bisa takwa ini? Wis rapopo tak buka Al-Qur'anul Qadim titik ae. Yang dipanggil itu amanu. Mengapa harus dipanggil? Karena belum ihsan. Imannya belum Kalau sudah ihsan gak usah dipanggil, Pak. Gak usah. Orang-orang yang imannya belum ihsan baru dipanggil. Makanya amanu. Orang iman aja itu orangnya apa? Orang yang patuh dengan larangan, ditinggal, perintah, di jalan. Lah bentuk yang jenengan secara fisik melakukan itu pembuktian iman. Fisik loh.
Lah rohania bagaimana? Sehingga iman sampean iku menjadi secara rohania disebut iman yang ihsan. Tandanya kan mudah. Nih hadis kan disebut anta budallaha ka'annaka taro. Fa ilam takun taro yo yaroka. Jikalau kau belum bisa melihat wujudnya Allah, ya kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Lah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jikalau yang dipanggil iku amanu, dikatakan terhadap Allah supaya sampai betul-betul ben meyakini kalau orang sebelum kita itu dulu juga melaksanakan. Artinya apa? Puasa ini juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu sekalian. Puasa mana yang dimaksud? Berhubung jenengan tanyanya adalah puasa hakikat, oke. Tapi isyarat duki syariat kan ngeten, waktu poso jenengan nggak boleh kemasukan perkara apapun terhadap diri jenengan, apakah makanan, minuman yang disengaja. Kalau nggak disengaja rapopo, lali nek poso, nggak disengaja. Jam 1 siang habis sate 20, nggak apa-apa. Artinya tidak membatalkan. Ayo saya buka nih syariat sedawa jawabane makfu. Nggak apa-apa, di sepuro. Lanjutkan puasa. Iku adalah rahmat rezekimu. Wis. Iku maksudnya ya apa? Puasa yang kami maksud iki adalah ngrekso ning ati sakliyane Allah aja mlebu. Paham? Otomatis hanya dengan dzikir, Pak. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Tali Allah jangan kau lepas. Dzikir itu. Baru itu bisa terjadi. Ketika jenengan sudah menjaga dzikir, orang mlebu, wis siapapun jenengan kalau sudah duduk di puasa hakikat gak ingin melalaikan Allah, gak ingin jenengan iki lepas dzikir, tapi dipedhotno Allah kok. Iki proses bagi mereka musyahadatul fana lho Pak ya. Mesti niku. Apakah putusna ini menjadikan hati menjadikan rohaniah dikatakan melanggar salah? Mboten. Karena enggak ada unsur wala bagin wala antin innallaha ghafurur rahim. Dimakfu padha karo cara syariat poso sama dengan kita sebagai proses musyahadatul fana pasti jenengan suatu saat akan dilalaikan, tapi pasti akan ditarik kembali, itu pasti. Karena semua tiga golongan di dalam alam makrifat itu semua sudah ke buku kekasih Allah. Jadi supaya puasa jenengan juga secara hakikat, jagalah hati dari perkara selain Allah dengan cara berzikir. Itulah ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kau betul-betul jadi orang yang bertakwa. Oke. Kasih wonten. Nggih. Ngapunten jamaah sedaya. Mungkin memang sudah malam, tapi saya mau mengajukan pertanyaan pada Gus Makason. Gini Gus, dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini kita kadang-kadang dihadapkan pada sesuatu yang meragukan dalam hal untuk memilih. Ada makalah bahwa jika kamu ragu, jika kamu bingung, tanyakan pada hati nuranimu. Nah, hati nurani yang bagaimana yang bisa menjadikan kita petunjuk itu benar? Kapan petunjuk itu merupakan petunjuk dari Allah dan kapan petunjuk itu tidak dari Allah?
Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud hati nurani dan petunjuk betul-betul dari Allah ketika di dalam hati sampean muncul aku Allah. Tajalli yang dimaksud. Berarti di situ kan sudah kefanaan keakuan diri toh. Baru di situ loh. Nanti bagaimana jenengan akan melakukan memilih di antara dua pilihan. Kalau bahasa syariat sederhana, salat istikharah, lah ngoten nggih. Terus maca iki engko kamu ketemu apa, mbasa ketemu orang ngerti, mbasa ketemu gambarane orang ngerti maksudnya. Sik tanya lagi pada ahlinya. Kalian delok ahline ahli ndi. Jadi yang jenengan maksud itu adalah hati nurani, dikatakan itu betul-betul di titik mana itu sangka Allah, di titik ketika dalam hati sampean sudah ada di tajalli, muncul akunya Allah, otomatis sebelumnya itu sudah kefanaan akune baru niku Pak. Terus engko apa sing dipilih? Mesti bener ini gak kadikat. Karena Gusti Allah gak pernah salah. Mboten pernah salah. Walaupun kelihatannya itu dipandang manusia gak adil, tapi itu asli bentuk sifat adil Allah. Contoh, kalau semua dari Allah, lalu apa besok ada siksa? Ono sing dimasukkan neraka, ada yang dimasukkan surga ngono. Lah gitu dah. Sik lah. Kalimat itu muncul sah bagi sopo? Bagi golongan am, siapapun kita bisa Pak mengatakan itu. Kalimat itu muncul bagi kita yang ada di am karena dasarnya pernah mendengarkan seorang kiai yang mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Oh yo gak iso. Apik ya teko Allah, elek ya teko nafsunya sendiri. Lah mana bentuknya adil Allah? Kalau semua itu dari Allah, ada yang dimasukkan neraka kepanasan, ada yang dimasukkan surga kebahagiaan. Mana enggak adil? Ternyata jawabannya bisa ketemu kalau iku sifat adil Allah. Ngenten sapa sing nandur iku sing wis terserah sampean nandur nopo. Disitulah. Nggih mohon maaf. Jadi kembali kepada pertanyaan, secara hakikat letak titik di mana kalau itu betul-betul minallah. Biar enggak salah dalam satu pilihan. Yaitu ketika dalam hati sampean menetapkan semua keakuannya Allah. Wis mboten ragu teng mriku. Ibarate ada dua jalan, mesti sampean iku diarahno dalan sing bener, sing mungguh Allah dadi pilihane Allah. Pilihan Allah iku mboten macam kali lho Pak. Kadang-kadang koyoke gak enak, tapi di dalam tersimpan enak. Ini pilihan Allah. Kadang-kadang awaludin kawitan beragama jenengan iku enak, akhirnya juga enak. Makanya kalau kita bicara kalau sudah pilihan Allah itu kadang-kadang pandangan menungso koyoke gak enak, tapi pandangan Allah itu kepenak. Kadang-kadang pandangan menungso penak, luweh-luweh ya pandangan Allah. Tinggal kita milih yang mana terserah. Tapi lupa ada kadang-kadang pandangan menungso enak tapi akhirnya jatuhnya ora penak. Contoh, mbon tersinggung nggih. Kabeh menungso wong lanang rabi pingin oleh wedok sing ayu. Wis otomatis. Sejarah pembunuhan pertama itu gara-gara ini. Antara Qabil dan
Habil. Berhubung Qabil iku dulur sak procotan apa jenenge? Mboten sak lahiran. Dulur sak lahiran iku wayu dirabi Habil. Terus Habil iku mang sak procotane ambek Habil iku mboten ayu. Hukum syariat zaman Nabi Adam gak oleh sak procotan iku dirabi mboten asal, kudu disilang. Dulure Habil kudu digarwa Qabil, dulure Qabil dirabi Habil. Berhubung Pak, dulure Qabil niku ayu, dulure Habil niku awon, sing awon diwenehno sing ganteng. Mboten trima. Akhir terjadi pembunuh pertama kali. Kaya enak bojo ayu iku nyun sewu. Iku iso uga ngregetno. Loh, ada Pak pandangan di mata manusia enak tapi akhirnya pandangan Allah mboten enco. Jelas itu bukan mar'atun sholihatun. Jenengan mesti kerja kepikiran. Bojoku kira-kira gak WA ya. Mau wikir Pak. Gak iso nyaman. Sampeyan turu kelam-kelom. Apalagi pernah konangan. Waduh wis padha ambek ngingu bara api di dalam hati. Koyoke enak ning nyatane mboten penak. Contoh kados ngoten. Bisa jadi koyoke enggak penak tapi nyatane penak iki ana. Pandangan menungso wis gak 11, tapi pandangan Allah hatinya menjadi hati yang mar'atun sholihatun. Lah, bisa jadi seperti itu. Sampai nyun sewu diisarahno Kanjeng Nabi dalam satu hadis, kuwi nek nggarwa wong wedok nyun sewu. Senajan lemu kaya drum. Nyun sewu, tapi manaan. Yo iku sing kudu jenengan nikah. Daripada langsing koyok cagak ora isok mana. Lho iku bahasa isyarat bukan bayi iku mboten. Maksudnya terhadap siapapun lihatlah sifatnya itu. Karena sifat iku nyipati ruh. Kalau ruh iku sifatnya iku akhlakul karimah, yo iku maksudnya ati sing urip tegese manaan iku. Ati iku urip ngoten lho. Anak niku kan urip to, Pak. Urip dari panjang tangan wong tua. Anak lho ta. Lah, mohon maaf. Hadis iku isyarah. Ngisaroi apa? Ngisaroi sampean nek golek wong wedok kudu sampean wong lanang golek wong wedok golek wong lanang sampean tontok atine dhisik. Ojo terpengaruh dengan tampilan fisik dulu, itu nomor 2. Tapi umumnya diwalik. Nomor pertama alasannya cek kena gawe bowo. Arek saiki kan ngoten, Pak. Wes insyaallah padahal Qur'ane dawuh wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Rohnya dulu. Piye sipate? Makane namanya nazar alias pacaran itu gak kanggo ngumbar nafsu, untuk menyelami mengenal sifatnya bagaimana. Sampai niku cekak keblusuk ngono lho wong cara wong tukon nang toko cek mboten keblusuk. Lah wis kadung ketukon ya wis ramuten. Saono.
Makane daweku amfusakum wa ahlikum nara iku kanggo wong sing keblosok. Ya wis, ada harapan, ada harapan. Dandani njaba dhisik banjur dandani jero. Iki wong keblosok. Wong sing dandani jerone dhisik boten keblosok, penak sampean mlaku sak mlaku wis gak bingung maneh. Nggih. Jadi kembali kepada pertanyaan, letak titiknya itu benar-benar dari Allah ketika dalam hati sudah tidak memandang selain Allah. Itu ada, itu yang berwenang, itu dan lain sebagainya. Nggih. Sampun cukup. Lahumul Fatihah.